warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Etika Hukum dan Profesi. Sebelum masuk pembahasan, anggota kelompok kami, Siti Maulida, Rizky Ayu Apilianti, Ersa Natania, dan Muhammad Azmi Maulana. Pada kesempatan ini, kami akan membahas 4 materi, yaitu Etika di Dunia Maya, Perkembangan Penggunaan Internet Masa Kini, Etika Menggunakan Internet menurut UU ITE, serta Maya menurut UU ITE. Baik, kita mulai pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu etika di dunia maya. Etika di dunia maya merujuk pada aturan moral, norma, dan prinsip perilaku yang wajib diikuti oleh pengguna internet saat berinteraksi secara digital. Etika ini mengatur cara seseorang bertindak, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak sambil menghormati hak orang lain serta meminimalkan dampak negatif. Etika dunia maya mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, etika komunikasi daring, mengatur cara berkomunikasi secara sopan dan bertanggung jawab di internet, termasuk menghindari provokasi, penghinaan, dan penyebaran kebencian agar interaksi digital tetap aman. Yang kedua yaitu etika pengelolaan data dan privasi, menekankan pentingnya menjaga informasi pribadi serta meminta izin sebelum membagikan data milik orang lain untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Yang ketiga yaitu etika keamanan digital, berfokus pada perilaku aman saat menggunakan teknologi seperti menjaga kata sandi, berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, dan tidak mencoba mengakses sistem orang lain. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip etika di dunia maya. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap pengguna wajib bertanggung jawab atas konten yang dibagikan, diunggah, dan dilakukan di internet. Sikap ini menuntut pengguna untuk mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas digital serta memastikan tindakannya tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, kejujuran. Hindari penyebaran informasi palsu, penggunaan materi orang lain tanpa mencantumkan sumber, dan manipulasi data. Kejujuran memastikan informasi yang beredar tetap akurat sehingga interaksi digital tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak lain. Yang ketiga yaitu menghormati privasi. Lindungi data pribadi sendiri dan orang lain serta jangan membocorkan informasi sensitif. Menghormati privasi berarti memahami batasan informasi yang boleh dibagikan serta menjaga kerahasiaan data agar tidak disalahgunakan. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu perkembangan penggunaan internet masa kini. Yang pertama, perubahan pola penggunaan internet di masyarakat. Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat cepat. Internet tidak lagi hanya dipakai untuk mencari informasi, tetapi sudah menjadi ruang utama untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, dan melakukan transaksi. Akses slot perangkat mobile membuat orang bisa online kapan saja dan di mana saja, sehingga aktivitas digital berlangsung hampir tanpa henti. Media sosial juga menjadi pusat interaksi digital, dan disinilah muncul budaya komunikasi baru yang mengubah cara orang untuk mengekspresikan diri. Selain itu, pola konsumsi informasi kini bergeser ke konten yang singkat dan instan. Perubahan ini berpengaruh besar terhadap cara masyarakat dalam memahami isu dan membentuk opini. Selanjutnya, dampak sosial dari perkembangan penggunaan internet. Perkembangan internet memberi dampak besar pada perilaku sosial kita. Karena kini berbagi konten sangat mudah, banyak orang melakukan oversharing tanpa memikirkan risiko privasi. Rasa bebas di dunia maya juga sering memicu perilaku negatif, seperti ujaran kebencian, cyberbullying, dan komentar yang tidak etis. Selain itu, penyebaran hoax dan disinformasi semakin meningkat. Karena informasi digital bergerak sangat cepat, banyak orang juga lebih mudah terpengaruh tren atau opini yang viral, sehingga pola pikir masyarakat sering berubah mengikuti arus tanpa proses penyaringan informasi yang matang. Dari dampak sosial, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu resiko penggunaan internet masa kini.
Perkembangan internet yang pesat juga membawa banyak resiko. Ancaman terhadap privasi semakin besar karena data pribadi mudah bocor atau disalahgunakan. Penyebaran konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan materi yang bertentangan dengan norma sosial juga semakin sulit untuk dikendalikan. Kejahatan cyber seperti phishing, penipuan online, dan penyalahgunaan identitas muncul dengan berbagai modus yang makin rumit. Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah doxing, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan platform digital untuk tindakan yang merugikan. Semua ini menunjukkan pentingnya kesadaran etika dan penegakan regulasi hukum dalam penggunaan internet saat ini. Etika menggunakan internet menurut UU ITE. A. Peran UU ITE dalam etika internet. UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur perilaku masyarakat di dunia digital. Undang-undang ini memberikan batasan terhadap tindakan merugikan seperti hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dengan diakuinya bukti elektronik sebagai bukti sah setiap aktivitas digital, memiliki tanggung jawab hukum sehingga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan beretika saat berinternet. Pentingnya literasi digital menurut UU ITE. Literasi digital membantu masyarakat memahami aturan, risiko hukum, dan etika saat menggunakan internet. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat menyaring informasi, menghindari hoax, menjaga privasi, serta berperilaku sesuai ketentuan UU ITE. Hal ini mendukung terciptanya budaya digital yang baik, sehat, dan bertanggung jawab. Dampak jika melanggar UU ITE. Pelanggaran UU ITE dapat menimbulkan sanksi hukum seperti denda dan penjara, tergantung jenis pelanggaran. Secara sosial, pelanggaran dapat merusak reputasi, memicu konflik, dan menimbulkan tekanan psikologis. Jejak digital yang sulit dihapus membuat dampak bisa berlangsung lama. Karena itu, memahami dan mematuhi UU ITE sangat penting untuk mencegah kerugian pribadi maupun publik. Etika di dunia maya menurut UU ITE. Pertama, tidak boleh melanggar kesusilaan. Tidak boleh mengirimkan sesuatu berbau 18+ ke publik. Kedua, tidak boleh menyebarkan hoaks karena itu bisa menyebabkan keresahan publik. Ketiga, tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang melalui postingan, komentar, atau chat pribadi. Keempat, tidak boleh menyebarkan kebencian berdasarkan sara karena itu memancing provokasi dan mengakibatkan perselisihan. Kelima, kamu tidak boleh melakukan akses ilegal atau hacking karena itu sama saja dengan mencuri tapi di internet. Keenam, kamu tidak boleh menyebarkan data pribadi seseorang. Itu bisa mengakibatkan kamu dipenjara. Ketujuh, tidak boleh melakukan ancaman atau pemerasan meskipun itu secara online, di chat pribadi misalnya. Kalau kamu tidak mengirimkan saya uang 100.000, maka besok data pribadimu akan saya unggah ke publik. Misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun internet membawa kemajuan, kemudahan bagi banyak orang, itu bisa disalahgunakan oleh para penjahat. Maka dari itu, kita harus mempelajari etika-etika dalam berperilaku di dunia maya. Sekian dari kami kelompok 9, terima kasih.